Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban super semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan super semar sebagai ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikannya super semar sebagai TAP MPRS, secara hukum super semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPR. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal angkatan darat itu tidak memuaskan. Anggota MPRS melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara, Pelnawaksara. Dalam Pelnawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan bukan hal-hal yang lain. Nawaksara baginya hanya sebagai progress report yang ia sampaikan secara sukarela. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi, dan akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderita Rakyat. Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 9 MPRS 1966. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet. Akan tetapi, pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelengkap Nawaksara dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan keadaan berjalan terus. Untuk itu, pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI nomor 9
MPRS garis miring 1966, yaitu Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy. Untuk itu, disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto pada 7 Februari 1967. Mr. Hardy menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Soeharto kepada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun, kemudian sikap Presiden Soekarno menolak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat dan pada tanggal 20 Februari draft tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967 tepat pada pukul 19.30. Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS melalui tab nomor 44 garis miring MPRS garis miring 1968. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Kesimpulan, setelah dikeluarkannya Super Semar, muncul dualisme kepemimpinan nasional antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Meskipun Soekarno secara nominal masih menjadi pemimpin tertinggi, namun kekuasaan nyata telah beralih tangan ke Soeharto. Kondisi ini memicu perpecahan di kalangan masyarakat dan mengancam stabilitas politik negara. Tekanan politik yang semakin kuat dan kebuntuan akibat dualisme kepemimpinan akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, menandai berakhirnya era Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru. Refleksi 1. Pentingnya konstitusi. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya suatu negara memiliki konstitusi yang jelas dan kuat. Namun, konstitusi juga dapat ditafsirkan dan dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. 2. Peran militer. Militer memiliki peran yang sangat dominan dalam peralihan kekuasaan ini. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh militer dalam politik Indonesia pada masa itu. 3. Konsekuensi dari ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa itu menyebabkan penderitaan bagi rakyat, terutama dalam bidang ekonomi. 4. Pelajaran bagi masa depan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga kestabilan politik dan menghormati konstitusi.